Kemajuan kita itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena itu jangan pernah berkecil hati dengan pandangan orang. Bahwa Anda adalah orang kafir, bahwa Anda adalah orang yang tidak beragama, bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah taat sembahyang, bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah menghaturkan sesuatu kepada Tuhan. Itu hanya pandangan-pandangan yang bersifat lahiriah. Ada sebuah cerita menarik dari seorang resi yang bernama Narada Muni. Suatu ketika Narada Muni ini ingin pergi ke tempat kediaman Sri Wisnu di Svetadwipa. Pertama dia bertemu dengan seorang Brahmana. Kemudian Brahmana ini menyampaikan sebuah permohonan kepada Narada Muni. Wahai Narada Muni, tolong sampaikan kepada Sri Narayan kapan saya akan pulang ke tempat tinggal Sri Narayan. Di perjalanan berikutnya Narada Muni juga bertemu dengan seorang nelayan. Nelayan ini juga memohon kepada Narada Muni untuk menyampaikan pesan kepada Sri Narayan. Wahai Narada, tolong sampaikan kepada Sri Narayan kapan hamba akan kembali ke tempat tinggalnya. Narada Muni pun mengabulkan permohonan dari seorang nelayan ini. Akhirnya Narada Muni melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah Sri Narada Muni di tempat tinggalnya Sri Narayan yang disebut sebagai Svetadwipa. Di sana, Narada Muni kemudian menyampaikan dua pesan tersebut. Wahai Sri Wisnu, kata Sri Narada, hamba membawa dua buah pesan kepada Anda. Satu dari seorang Brahmana, yang satu lagi dari seorang nelayan. Yang manakah dari keduanya ini yang akan pulang dalam waktu dekat? Sri Wisnu menjawab, pada penjelmaan sekarang ini, setelah proses kematian, nelayan itulah yang akan mencapai kepadaku dengan segera. Sedangkan Brahmana itu akan mengalami beberapa kali proses kelahiran dan kematian. Sampaikanlah pesan ini kepada mereka. Sri Narada Muni bertanya dalam hatinya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa seorang nelayan ini bisa pulang lebih dulu daripada seorang Brahmana? Wahai Narada, sampaikanlah kepada kedua orang tersebut bahwa aku sedang memasukkan gajah ke lubang jarum. Akhirnya Narada Muni kembali ke dunia dan menyampaikan pesan ini. Pertama dia bertemu dengan Brahmana itu. Hai Narada yang baik hati, sudahkah engkau sampaikan pesanku kepada Sri Wisnu? Dan apakah yang Sri Wisnu katakan? Wahai Brahmana, Sri Wisnu mengatakan bahwa beliau sedang memasukkan gajah ke lubang jarum. Setelah mendengar pernyataan Sri Narada ini, Brahmana ini kemudian dia menjadi marah. Bagaimana mungkin seekor gajah dimasukkan ke dalam jarum? Tidak mungkin Sri Wisnu melakukan hal demikian. Karena pernyataan ini kemudian Narada Muni mengerti. Inilah alasan kenapa Brahmana ini harus mengalami kelahiran demi kelahiran untuk kembali kepada Tuhan. Singkat cerita, Narada Muni kemudian melanjutkan perjalanan kepada nelayan. Nelayan itu juga bertanya kepada Narada, hai Narada, sudahkah engkau sampaikan pesanku? Dan apa yang disampaikan oleh Sri Wisnu? Narada kemudian menjawab, Sri Wisnu sekarang sedang sibuk memasukkan gajah ke lubang jarum. Mendengar pernyataan ini, nelayan ini kemudian dia menangis. Menangis
Bahkan dia berdoa, "Wahai Tuhan, betapa Engkau sangat luar biasa. Hamba yakin, jangankan memasukkan gajah ke lubang jarum, Engkau bahkan memasukkan pohon yang sangat besar ke dalam sebuah biji. Hamba menghaturkan sujud kepadamu, wahai Tuhanku." Narada Muni kemudian merasa sangat heran. Mengapa seorang nelayan mempunyai keyakinan yang begitu dalam kepada Tuhan? Kemudian dia mengerti bahwa inilah yang menyebabkan kenapa setelah kematian ini nelayan ini pasti akan mencapai kepada Tuhan dengan segera. Dari cerita ini kita mengerti bahwa kita dengan Tuhan itu hanya kita yang tahu, dan Tuhan. Jadi anggapan orang bahwa kita sedang jatuh, bahwa kita sedang melakukan hal yang buruk, itu hanya pandangan orang secara kasat mata. Tetapi yang sesungguhnya adalah hubungan kita, hubungan batin kita dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berkecil hati dengan pandangan orang, bahwa Anda adalah orang kafir, bahwa Anda adalah orang yang tidak beragama, bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah taat sembahyang, bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah menghaturkan sesuatu kepada Tuhan. Itu hanya pandangan-pandangan yang bersifat lahiriah. Tapi siapa yang tahu hubungan kita dengan Tuhan? Seorang Brahmana tadi hampir 24 jam kehidupannya seolah-olah untuk Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana pikirannya kepada Tuhan. Sedangkan seorang nelayan terlihat dia sibuk dengan kehidupan material, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya berpikir tentang Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak pernah bisa dapat menilai orang lain. Apakah dia sedang maju atau sedang merosot. Brahmana dibandingkan dengan seorang nelayan, yang secara status sosial, kita lihat secara materi, mereka ini jauh berbeda. Golongan rohaniwan, sedangkan golongan pekerja. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah perasaan. Perasaan kita kepada Tuhan. Kan sudah dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bahwa lakukanlah tegas kewajibanmu, kemudian serahkan hasilnya kepadaku. Mungkin banyak sekali orang yang terlihat bekerja secara kasat mata, tetapi kita tidak tahu apa tujuan dia bekerja. Karena itu kita jangan pernah menilai atau jangan pernah merasa berkecil hati kalau kita dinilai sebagai orang yang sedang merosot. Karena pada kenyataannya, kemajuan kita itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu.